Di saat sebagian besar orang akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan buah hatinya, ada yang justru tega lari dari tanggung jawabnya sebagai orang tua dan menelantarkan anak-anaknya begitu saja. Anak-anak yang terlahir dengan kondisi fisik yang kurang baik dan terlahir dalam keluarga yang miskin menjadi salah satu alasan mengapa ada banyak bayi dan anak-anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Tingginya biaya rumah sakit juga sering menjadi alasan mengapa banyak orang tua memilih meninggalkan anak-anaknya begitu saja yang nyawanya bisa terancam kapan saja. Beberapa waktu yang lalu, seorang janda yang menderita kebutaan di sebuah desa terpencil menemukan seorang bocah berusia 2 tahun yang tak bisa berbicara. Tak tega, wanita ini memutuskan untuk merawatnya dan membesarkannya layaknya anak kandungnya sendiri. Meski dirinya sendiri hidup serba kekurangan, wanita ini masih bisa bertahan hidup berkat bantuan yang diberikan oleh para tetangganya, terutama bantuan yang diberikan kepada bocah tersebut, seiring dengan pertumbuhan sang anak yang semakin dewasa. Sang ibu yang merawatnya selama ini memutuskan untuk mencari bantuan medis bagi sang anak agar bisa berbicara lagi. Setelah menjalani serangkaian perawatan medis, kalimat yang meluncur pertama kali dari mulut sang anak langsung membuat wajah wanita ini dibanjiri air mata. Riana adalah seorang janda yang mengalami kebutaan dan tinggal di sebuah desa. Menurut penuturan tetangga desanya, kebutaan yang dialaminya disebabkan oleh perasaan sedih dan hancur yang ia rasakan. Sejak sang suami meninggal dunia, Riana selalu menangis setiap kali merasakan kesedihan atas kepergian sang suami. Sebagian besar penduduk desa mengaku jarang melihat Riana lagi sejak ia memutuskan mengadopsi seorang gadis kecil berusia 2 tahun yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Riana memang tak bisa melihat, tapi dia hafal betul setiap jalan yang ada di desanya. Suatu hari, Riana menemui Pak Parno, kepala desa tempatnya tinggal, untuk mengembalikan beberapa barang yang ia pinjam sebelumnya. Saat dalam perjalanan pulang, Riana melintasi sebuah sawah. Saat itulah ia mendengar suara tangisan anak kecil yang membuatnya penasaran, dan langsung mencari tahu dari mana sumber suara tersebut. Saat berjalan menyusuri suara tersebut, kaki Riana menyentuh badan seorang anak kecil yang terbaring di atas tanah. Riana menyentuh tubuh anak tersebut dan memperkirakan jika usia sang anak sudah 2 tahun kemungkinan besar sudah tahu bagaimana caranya berjalan. Saat itu Riana sempat berteriak, "Anak siapa ini? Apakah ada yang merasa kehilangan anaknya?" Namun teriakannya ini tak dijawab oleh siapapun. Di sekitar tempatnya berdiri tak ada seorang pun yang melintas, kecuali anak kecil yang sedang menangis di depannya. Riana kemudian mengeluarkan sebuah permen dari kantongnya dan memberikannya kepada anak tersebut. Namun permen tersebut ditolak sang anak yang kembali menangis. Riana tak punya pilihan lain. Ia memutuskan untuk duduk di samping anak tersebut dan berharap ada seseorang yang akan datang dan mau membawa anak tersebut pulang ke rumahnya. Lama Riana menunggu, tak satupun orang melintas untuk menjemput anak tersebut. Tak tega meninggalkannya sendirian di tengah sawah, Riana menggendong anak perempuan tersebut di punggungnya dan membawanya pulang ke rumah. Ia kemudian meminta bantuan warga untuk menyebarkan kabar anak hilang yang dibawanya ke rumah. Penduduk desa memang setuju untuk membantunya. Namun sudah setengah bulan sejak kabar tersebut disebar, tak ada satupun orang yang datang dan menjemput anak tersebut. Riana sebenarnya tak keberatan anak tersebut tinggal bersamanya. Namun di benaknya, ia memikirkan kedua orang tua sang anak yang mungkin khawatir dengan nasib anaknya tersebut. Suatu hari, sesuatu melintas di benak Riana. Anak perempuan ini selalu mengenakan pakaian yang sama sejak pertama kali ditemukan. Sudah waktunya dia memakai pakaian baru. Riana tak punya pakaian yang muat dengan bocah ini. Karena tak punya cukup uang untuk membeli pakaian baru, Riana memutuskan untuk membeli pakaian bekas di toko loa. Dengan bantuan salah satu temannya, Reni, ia pun pergi membeli pakaian untuk si anak. Dan segera pulang saat sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Saat mengganti pakaian sang anak, Riana menemukan secari kertas yang diselipkan di dalam pakaian lama sang anak. Menyadari kalau kertas ini mungkin akta kelahirannya, ia langsung bergegas menemui temannya untuk meminta bantuan membacakan surat tersebut. Namun, kertas tersebut bukanlah akta kelahiran ataupun informasi tentang siapa bocah tersebut dan di mana keluarganya. Dengan ekspresi sedih, Reni berkata, "Riana, sepertinya anak ini memang sengaja ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Kertas ini bukan akta kelahirannya. Ini surat keterangan dari rumah sakit. Di sini tertulis kalau bocah ini bisu. Usianya sudah 2 tahun dan hingga sekarang kita tak pernah mendengar suaranya. Jadi anak ini pasti punya penyakit." Pernyataan tersebut membuat Riana terdiam. Sia-sia saja kau mengorbankan waktu dan uangmu untuk mengurusi anak ini. Ia tak akan berguna dan hanya akan merepotkanmu ke depannya. Tambah Reni, mendengar pernyataan tersebut, Riana justru semakin iba terhadap anak itu. Dia bisu?
Malang sekali nasibnya. Kenapa orang tuanya tega menelantarkannya? Jika memang dia ditelantarkan, maka aku akan mengangkatnya sebagai anak. Ucapnya penuh keyakinan Rianah. Aku tahu kau orang baik. Tapi apakah kau yakin dengan keputusanmu itu? Merawat anak tidak semudah yang kau kira. Dibutuhkan kesabaran ekstra, dan biaya ekstra pula. Reni mencoba meyakinkan Riahan. Dan Rianah pun menangguk tanpa ragu. Baiklah jika itu keputusanmu. Aku tak memiliki hak untuk melarangmu. Dan ini ada sekantung beras yang tadi aku beli di pasar. Kau pakailah dulu. Berikan anak itu makan dengan beras ini. Kita ini berteman sudah lama. Sudah seharusnya saling membantu. Ujar Reni dengan iba, air mata langsung mengalir deras di wajah Rianah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ujar Rianah sembari menangis. Sejak saat itu, Rianah menjadi ibu bagi bocah tersebut. Satu-satunya masalah bagi Rianah adalah dia tak pernah mendengar sekalipun bocah tersebut memanggilnya ibu. Meski begitu, Rianah tetap menyayanginya dan memberinya nama yang indah, yaitu Laila. Semakin hari, Laila semakin tumbuh dengan sehat. Hingga suatu hari Rianah mengalami kebutaan. Untungnya Laila sudah belajar untuk mandiri bahkan sejak masih belia. Kini Laila sudah memasuki usia sekolah. Namun ia tidak bisa berbicara. Walaupun tak bisa berbicara, Laila sebenarnya adalah anak yang sehat. Mengetahui hal ini, Rianah merasa khawatir kalau sang anak mungkin akan mengalami kesulitan saat akan bersekolah. Suatu hari, Rianah mendengar kabar ada sebuah tempat pijat yang mempekerjakan tunanetra untuk memijat pelanggannya. Rianah yang tertarik, meminta beberapa penduduk desa mengantarnya ke kota untuk melamar pekerjaan di tempat tersebut. Tekad Rianah untuk bekerja semakin tinggi manakala pemilik tempat tersebut mempersilahkannya untuk mencoba terlebih dahulu. Di saat ada yang menghina atau membulinya, Rianah berusaha untuk bertahan. Semata-mata demi niatnya mendapatkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Beberapa bulan kemudian, Rianah sudah menguasai teknik memijat. Yang menjadi masalah adalah tenaganya yang mungkin tak sama dengan pemijat lain yang lebih muda darinya. Namun Rianah tak pernah menyerah. Terbukti dengan beberapa pelanggannya yang merasa puas. Perlahan tapi pasti, Rianah bisa mengumpulkan uang yang bisa dipakainya untuk menyekolahkan Laila. Laila akhirnya mendaftar bersekolah. Namun dia harus hidup sendirian karena sang ibu bekerja jauh di pusat kota. Rianah selalu pulang pada hari Minggu dan membawakannya makanan serta peralatan sekolah baru. Tak mau mengecewakan sang ibu, Laila bertekad untuk membalas jasa sang ibu. Hal ini terbukti karena Laila sering berada di peringkat 3 besar di kelasnya. Rianah sadar sang anak mungkin sering dibuli di sekolahnya. Namun yang bisa ia lakukan hanya bersabar sembari terus mencari uang dan memberi kesempatan pada Laila agar bisa menjalani hidup yang normal layaknya anak-anak pada umumnya. Sementara itu, Laila yang hidup sendiri tumbuh menjadi anak yang pemaaf dan penyabar. Dirinya tak merasa malu meski hidup dalam keluarga yang mengalami disabilitas. Ia bahagia karena Rianah mau mengadopsinya. Meski begitu, Laila sering merasa kecewa karena tak bisa memanggil Rianah dengan sebutan ibu, atau sang ibu tak bisa melihat ketika dia menulis kata ibu di atas secari kertas. Tak lama, Laila pun lulus dari sekolah dasar dan harus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Laila merasa bahagia bisa merasakan kasih sayang dari Rianah selama ini. Setiap kali sang ibu pulang atau bekerja di kota, Laila selalu memastikan semua pekerjaan rumah beres agar saat pulang, ibunya bisa fokus beristirahat. Tak terasa, 10 tahun sudah Rianah bekerja sembari membesarkan Laila. Rianah yang melihat Laila sudah remaja, tak bisa menutupi kebahagiaannya karena Laila akan segera melanjutkan pendidikannya ke universitas. Baginya, membesarkan seorang anak yang dulunya ditelantarkan adalah sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Yang membuatnya sedih hanyalah kondisi Laila yang bisu. Selama ini Rianah sudah berusaha meminta bantuan dari dokter yang mungkin bisa menyembuhkan anaknya. Namun semua usahanya nihil. Di sisi lain ia sadar, kalaupun ada yang bisa menyembuhkan anaknya, biayanya tentu akan sangat mahal. Jadi selama 10 tahun lebih bekerja, Rianah rupanya sudah menabung agar kelak suatu saat bisa dipakai untuk menyembuhkan sang anak. Waktu pun berlalu dan Laila akhirnya sudah lulus kuliah. Saat mengingat kembali masa di mana dia pertama kali menemukan Laila, Rianah seolah tak percaya kalau waktu sudah berjalan selama 20 tahun. Rianah memilih untuk bertahan dan membesarkan Laila, daripada menelantarkannya seperti apa yang dilakukan kedua orang tuanya. Setelah Laila lulus, Rianah jarang mendengar kabar darinya. Sudah setahun sejak dia pertama kali melihat Laila, namun Rianah tetap merasa bahagia karena dia tahu anaknya sudah menjalani perawatan medis untuk menyembuhkan penyakit yang membuatnya tak bisa berbicara.
Salah satu guru Laila memang merekomendasikan agar dia memeriksakan kondisinya ke sebuah rumah sakit umum yang memang dikenal sering berhasil menangani pasien yang berobat ke sana. Selama menunggu, Riana sering memimpikan anaknya pulang ke rumah dan memanggilnya ibu. Sudah tak terhitung berapa kali dirinya merasa bahagia saat memikirkan kelak Laila bisa menjalani kehidupan normal seperti orang biasa. Setiap kali mengingat itu, senyum selalu terlihat di wajahnya. Setengah tahun kemudian, Laila akhirnya pulang ke rumah. Laila sengaja tak memberitahukan kepulangannya pada sang ibu untuk memberikannya kejutan. Ketika berdiri di depan pintu yang diketuknya, sang ibu keluar dari dalam rumah. Laila membuka mulutnya lalu berkata, "Ibu, aku pulang." "Ibu, maaf, kamu siapa? Kenapa kau memanggilku ibu?" Jawab Riana yang merasa tak mengenali suara tersebut. "Bu, aku Laila. Aku sudah pulang. Ingatkan aku waktu itu berobat? Hasilnya sukses. Sekarang aku bisa bicara ibu." Ujar Laila antusias. "Laila? Kau Laila? Kau sudah sangat besar nak. Apa yang barusan kau katakan?" Ujar Riana sembari terharu. "Ibu, ibu, aku akhirnya bisa memanggilmu ibu." Ucap Laila dengan rasa senang, tak mampu menahan rasa harunya. Riana langsung memeluk sang anak setelah mendengarnya mengucapkan kalimat yang selama ini sudah sangat ditunggunya. Di dalam benaknya, Riana merasa bahagia. 20 tahun perjuangannya membesarkan sang anak tidak berakhir sia-sia. Dan keputusannya untuk mengadopsi Laila adalah keputusan yang benar. Tak lama, Laila akhirnya menikah dengan pria pujaan hatinya dan Riana diajak untuk tinggal bersama keluarganya. Laila masih ingat kalau dulu dirinya ditelantarkan. Meski begitu dirinya merasa jika hal itu tak sepenuhnya hal yang salah. Jika dirinya tak ditelantarkan, mungkin dirinya tak akan pernah bertemu dengan wanita yang kini dipanggilnya sebagai ibu. Bagi Laila, masa kecilnya bersama Riana, snag ibu, adalah hal yang tak akan pernah dirinya lupakan seumur hidup. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.